menimbang bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap diri terdakwa Remi Muiz, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Ada semacam sarkasme gitu. Ada seorang guru bertanya kepada muridnya, ini kelas 2 SD nih, Drun, kamu nanti kalau gede mau jadi apa? Jawabannya mencengangkan gurunya, mau jadi koruptor gitu. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD gitu. Sudah punya pikiran gitu. Iya, mau jadi koruptor gitu. Nah. Karena koruptor itu bisa membuat cepat kaya dengan potensi hukuman yang minimal gitu loh, Bos. Ya, orang sekarang kasus timah ini yang sedang rame-ramenya, ya kan? Seseorang yang divonis oleh hakim 6,5 tahun dengan korupsinya itu ada, kalau menurut berita itu 300 triliun, kemudian si A itu divonis 6,5 tahun, itu kan super ringan banget, Pak. Dengan 6,5 tahun di penjara tuh nggak terasa itu sebetulnya kalau dapatnya banyak banget gitu, Pak. Udah bisa bisa milih kamarnya pakai AC. Diduga di penjara begitu ya, katanya di penjara begitu loh, Pak. Ada kamar pakai AC. Jadi ada yang pakai AC, ada yang pakai TV. Bahkan pernah seorang perempuan di penjara tentang kasus korupsi juga, orang Lampung itu ada cup ini buat nyalon. Di ruang penjara itu ada buat nyalon, Pak. Ada meja buat meeting, Mbak. Bayangin coba. Ada meja buat meeting, ada buat nyalon, ada pemijatnya, terus ada AC, TV, udah pasti ada karaoke. Iya, keren. Nah, yang lebih miris lagi, konon kabarnya ya, dugaannya itu, orang masuk penjara itu kononnya malah bisa keluar, bayangin coba. Jadi bisa aja seseorang itu makan di hotel tapi ngajak sipir ngajak pegawai penjaranya. Memang ini kabarnya loh, dugaannya begitu, ada kabar seperti itu. Terus pagi-pagi harus pulang gitu, supaya orang-orang lihat di penjara siang-siangnya kan, pagi dari siang itu malam bisa kelayapan katanya gitu. Ini kalau bener begini kan, aduh, rakyat bisa marah loh, Pak. Pasti. Jadi ini semacam jangan-jangan itu bisa menjadi titik kulminasi bangsa Indonesia ini berupaya melawan korupsi. Ini menurut saya bisa jadi titik kulminasi loh, jangan main-main loh, Pak. Beban biaya pendidikan juga yang semakin mahal, beli rumah juga semakin mahal gitu. Sehingga rakyat ini bingung gitu. Nah, sementara orang korupsi yang diduga melanggar 300 triliun itu, lah kok cuma dihukum 6,5 tahun. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu
tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. Coba Anda ambil contoh Beni Cokro. Hukumannya seumur hidup, asetnya dirampas. Ada juga yang 8 tahun, ada juga yang 5 tahun, si perempuan Crazy Rich PIK itu loh, kalau nggak salah tinggalnya di PIK itu cuma dihukum 5 tahun. Dendanya yang hukuman 6,5 tahun itu konon kabarnya harus membayar 250-an miliar. Total korupsinya 300 triliun, nggak masuk di akal gitu. Tuntutan jaksanya juga cuma 12 tahun. Gitu. Kan mestinya kan tuntutannya maksimal dong, namanya korupsi. Pak Pri, korupsi itu kenapa disebut kejahatan luar biasa? Apa tahu nggak? Itu menyangkut masalah kejahatan kemanusiaan. Nah, betul Pak Jansen. Jadi korupsi itu disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa karena bukan semata-mata melanggar hukum, tapi juga bukan kejahatan terhadap hukum, tapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Boleh disimilarkan dengan genocide nggak? Ya mirip. Mirip ya? Kejahatan terhadap kemanusiaan, Ya. genocide itu pembunuhan massal. Nah, itu sama juga, hampir mirip lah kira-kira Hampir, gitu. Dinarasikan, ini narasi sih memang Pak, korupsi itu kejahatan luar biasa karena kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi ada orang menghitung gini, kalau 300 triliun itu nolnya berapa Pak? 1 triliun itu nolnya berapa? Kan 6 kali 6. 6 itu 1 juta, 9 1 miliar, 12. 12. Nolnya 12, Ya. depannya ada angka 300. Jadi kan gede banget gitu loh Pak. 300 itu gede banget Pak, 300 nolnya 12 di belakang. Itu dia. Tapi kan kejadian ini berulang terus Pak ya. Berulang Habis terus. kasus A muncul kasus B Nah, dengan varian yang bervariasi iya. kan. Kemudian para pelakunya bukannya orang-orang bodoh ya, Bukan orang bodoh, terpelajar, terus punya posisi yang bagus-bagus. punya posisi yang besar. Saya belum pernah dengar lulusan SD atau tidak sekolah koruptor, dia jadi koruptor. Ya susah Nggak Pak. bisa kan? Ya susah, bisa lebih susah. karena gini Pak, nyuap itu korupsi juga loh. Ya, Bos. itu dia. Misalnya orang tertangkap di jalan karena tidak ada kelengkapan SIM atau Ya. apa, dia bisa menyuap kepada petugas yang menangkap, ya kan? Itu seperti tindakan korupsi juga, itu tindakan penyuapan, levelnya kecil, orang-orang kecil-kecil itu, gitu. Tapi memang Bapak mengatakan betul, kalau orang itu tidak punya posisi, Ya. sulit untuk mengatur terjadinya korupsi yang dahsyat jumlahnya. Kan jadi maksud saya gini Pak, jadi apa? Saling silang. Kita mengharapkan bangsa ini cerdas, Mm-mm. ya, Betul. cerdas, sekolah semua. Ya, Tapi setelah menghasilkan orang-orang yang sekolahan, ternyata dalam prakteknya mereka melakukan kejahatan, Iya. apalagi kejahatan ekstraordinary Iya. ini. Kalau begitu untuk apa kita sekolahkan? nah justru itu, Ya kan? gitu, iya, Biar aja bodoh. iya. Nah, kalau rakyatnya semua bodoh, korupsi makin merajalela, Belum Pak. tentu, Belum Pak. tentu ya, belum tentu juga. Orang asing yang datang, kita Orang- gaji aja. Kita main cantik aja. Main cantik aja. Main cantik aja. Nah, ini ada kira-kira Pak Presiden tuh jengkel banget lah terhadap perilaku, Perilaku itu ya. khususnya tentang besarnya beban vonis yang diberikan itu. Lalu Pak Presiden bicara dalam, kalau nggak salah, pembukaan RPJMN. Ya. RPJMN itu apa Pak? Rencana pembangunan jangka menengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Dia mengatakan, saya agak deg dengan ada pernyataan Presiden yang mengatakan jangan sampai kita digilas oleh rakyat. Artinya rakyat bisa ngamuk Pak. Iya. Kalau melihat seperti ini, kejadian lagi.
Ini masalahnya masalah di hukum penegak hukumnya, atau hukum kita yang terlalu ringan, atau korupsi itu kok gampang banget sehingga gampang dilakukan oleh semua pihak, atau jangan-jangan ini ada kerjasama beberapa elit negara ini untuk menggarong uang negara nih Pak. Jadi bingung juga gitu. Gimana menurut Pak Apri? Isu mafia peradilan itu ya mungkin inilah salah satu indikatornya Pak. Iya betul. Adanya vonis yang Ringan ya. sangat ringan ya, yang sangat tidak masuk akal. Iya, iya. Yang sangat mengusik rasa kejengkelan masyarakat terhadap korupsi. Betul. Makanya ada anekdot di SD itu loh Pak. Seorang guru bertanya kepada muridnya kelas 2 SD, "Drun, kamu kalau gede menjadi apa? Jadi koruptor, Bu." Gitu ya. "Loh, kenapa jadi koruptor?" Soalnya hasilnya gede banget, hukumannya ringan banget gitu. Kan miris Pak ya? Miris banget. Lah, itulah Pak. Jadi kira-kira kalau begitu harapan kita terhadap presiden ke depan itu, presiden harus melakukan apa untuk melawan korupsi ini Pak? Kira-kira aja sebagai rakyat biasa nih kita berharap kepada Pak Presiden. Pertama, dia sudah membuka front Pak Prabowo ya, bahwa dia akan menuntaskan korupsi. Itu sudah cukup lah itu dulu. Tinggal diikuti oleh tindakan nyata. Jadi Pak Prabowo harus tetap memantau apa yang dia omongkan dilakukan oleh anak buah. Nanti adapun penyimpangan yang dilakukan oleh anak buah, dia sendiri yang mencatat. Dievaluasi dalam 1 tahun. Ini nggak berhasil ganti. Ini nggak berhasil ganti. Gitu aja Pak. Karena begini Pak, sebetulnya trias politika ini ada 3 kekuasaan yang relatif berdiri sendiri. Satu kekuasaan eksekutif, satu kekuasaan legislatif, satu kekuasaan yudikatif. Ya. Jadi kekuasaan eksekutif sebagai pengelola negara, ada pembuat undang-undang, legislatif, dan ada penegak keadilan namanya yudikatif gitu. Dalam hal ini sebetulnya presiden tuh, tapi presiden bisa kok ya ganti kepala ketua kejaksaan agung bisa diganti Bisa, ya. Pak. Kalau kejaksaan itu memang ada di bawah eksekutif menurut saya. Ya. Karena kejaksaan agung masih di bawah eksekutif kan Ya. gitu. Jadi memang, tapi kalau sekedar mengganti-ganti gitu kan bisa-bisa tidak juga ada perubahan yang signifikan Pak. Apakah mungkin bentuk undang-undang anti korupsi itu dibuat lebih kejam buat para koruptor gitu loh, maksud saya. Iya. Mungkin nggak tuh? Ya mungkin saja Pak. Yang penting presidennya konsekuen terhadap niat baiknya ini. Kalau dia bikin peraturan A, dia sendiri harus menjalankan itu. Itu saja Pak. Bersedia nggak dia? Misalnya begini, undang-undang perampasan aset itu yang sekarang banyak dibicarakan orang, semestinya undang-undang perampasan aset itu memang betul-betul berdampak kepada pemiskinan absolut kepada pelaku korupsi. Ya nggak Pak? Iya, harus begitu. Katakanlah orang itu dari hasil kerjanya, dari warisannya, dari segala macam, dia punya harta total misalnya 500 miliar gitu, 50 miliar. Korupsinya 7 miliar. Menurut saya dalam konteks hukum perampasan aset itu sebagai hukuman harus dibuat maksimal. Kalau emang terbukti melakukan tindak pidana 7 miliar, maka seluruh hartanya disita untuk negara. Supaya kapok si pelaku korupsi itu. Orang mengatakan nggak adil dong begitu, sama bilang nggak adil. Orang ini bentuk penghukuman, kan supaya orang lain juga nggak berani gitu. Itu nggak Pak? Betul sih. Hukuman itu dibuat sedemikian kejam. Ini kan spesialis buat ini Pak, buat pelaku tindak pidana yang extraordinary gitu. Ya kita minta maaf sama Pak Pancasila dulu lah, minta maaf sama Pancasila kan gitu. Loh, sebagai penghukuman yang membuat yang bersangkutan jera dan membuat ketakutan bagi orang lain yang akan melakukan kejahatan yang serupa gitu. Jadi hukumannya memang kejam Pak gitu. Di luar negeri malah ada yang dihukumati loh Pak, ditembak. Itu dia. Konon kabarnya peluru yang dipakai dibebankan kepada si terdakwa. Biayanya. Semua biayanya dibebankan kepada terdakwa. Negara nggak mau lagi membiayai masalah penghukuman matian itu. Pokoknya
segala macam, misalnya yang nembak dapat uang makan dibebankan kepada si terdakwa, pelurunya dibebankan kepada terdakwa, gitu loh. Jadi negara nggak mau lagi ngeluarin uang gitu, karena sebagai penghukuman yang diharapkan bisa sangat menjerakan bagi pelaku dan bagi orang lain yang akan melakukan tindak pidana yang serupa gitu. Ya kalau hukumannya cuma ringan-ringan aja segala macam, ya orang sebenarnya nggak takut, apalagi ada quote unquote mafia peradilan gitu, yang kita sering dengar itu loh Pak, ada mafia peradilan, ada upaya-upaya memberikan vonis yang ringan, ada upaya-upaya bahkan membebaskan gitu kan. Nah tapi gini Pak Pri, ada yang menarik mungkin saya dengar dari Pak Mahfud MD. Ada seorang yang terdakwa divonis bebas. Kalau divonis bebas, bukan si penuntutnya bukan mengajukan naik banding, tapi langsung kasasi istilahnya dalam hukum itu Pak. Langsung kasasi, yang bersangkutan yang awalnya divonis bebas akhirnya divonis 18 tahun. Coba bayangin nggak? Kok ada kejadian seperti itu gitu loh? Di level pengadilan negeri. Di level pengadilan tinggi, di level pengadilan negeri divonis bebas. Lalu penuntut umumnya mengajukan kasasi karena divonis bebas. Kalau orang divonis bebas bukan naik banding istilahnya, tapi naik ke kasasi. Kasasi kalau nggak salah ke Mahkamah Agung ya? Iya, kayak ke Mahkamah Agung kan? Sama hakim di Mahkamah Agung divonisnya 18 tahun. Langsung dari bebas menjadi 18 tahun. Itu kan hampir nggak masuk di akal sebelumnya Pak. Masuk di akal nggak gitu orang divonis bebas kok kemudian divonis 18 tahun? Itulah Pak, itulah kekuasaan kehakiman. Lah nggak, maksud saya ini kan sama-sama hakim Pak, hakim di pengadilan negeri, hakim tingkat pertama pengadilan negeri, kan divonis bebas, si penuntut umum mengajukan langsung kasasi namanya, divonis oleh hakim di kasasi itu 18 tahun. Kan nggak masuk di akal sebelum cerita ini. Balik lagi itu menyangkut masalah adanya mafia peradilan. Nah, dugaannya jadi begitu. Jadi jangan-jangan ada mafia peradilan yang ngatur-ngatur di pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama itu. Nah, kira-kira mafia peradilannya nggak rata sampai atas gitu kan. Itu kemudian malah memvonis 18 tahun. Kembali lagi Pak Yas itu dia agak benar juga kalau Presiden bisa mencopot Ketua Kejaksaan Agung ya Pak Pri. Karena Ketua Kejaksaan Agung itu diberhentikan dan diangkat oleh Presiden. Nah, sebagai penuntut, jaksa itu sebenarnya sebagai pengacara negara, Pak. Dia bisa menuntut oleh kuasa dari negara, menuntut orang melakukan tindak pidana itu. Karena ada menyangkut ya tindakan kriminal yang dilanggar. Padahal di dalam proses penuntutan itu ada tuntutan maksimal. Yang herannya kok seperti kasus yang 300 triliun itu, kok tuntutannya cuma 12 tahun, tidak 20 tahun sebagai hukuman maksimalnya gitu. Dan malah kemudian hakimnya memvonis 6,5 tahun. Kerugian negaranya 300 triliun. Disuruh mengembalikan cuma 251 miliar. Dengan tuntutan kurungan kalau tidak membayar, kan nggak masuk di akal. Jadi kira-kira harapan kita sebagai rakyat itu ya kembali ke Pak Presiden Pak ya. Iya, kembali ke Presiden Pak. Ya, tapi dia semantau terus. Mantau dan berani merubah hukuman tuh loh Pak. Mengajukan katakanlah skema undang-undang dari pemerintah yang bisa memberikan hukuman yang mengerikan bagi koruptor. Betul nggak Pak? Betul. Pemerintah dalam hal ini diinisiasi oleh Presiden dengan aparatnya itu membuat usulan undang-undang yang bisa menjerakan, yang bisa membuat ngeri para pelaku tindak pidana extraordinary itu, sehingga step by step korupsi yang dikatakan sudah membudaya ini ya bisa kita kurangi semaksimal mungkin. Ya, itu kan prosesnya masih panjang Pak. Kalau membuat undang-undang lagi. Bisa perpu Pak. Perpu lebih cepat loh Pak. Perpu agar membuat undang-undang yang gimana gitu terhadap para koruptor ini. Ya, boleh kalau begitu. Iya kan? Ya, Perpu kemudian ditingkatkan jadi undang-undang kan gitu. Awali dengan perpu dulu,
kemudian ditingkatkan menjadi undang-undang, dibahas oleh legislatif gitu, untuk mengeluarkan undang-undang yang sangat kuat dalam memberantas tindak pidana korupsi dan turunannya. Ya. Kalau enggak, benar-benar bangsa Indonesia ini, maksud ada yang mengatakan gini, NKRI, Negara Koruptor Republik Indonesia, kan ngeri bener dia ngomong bekas hakim yang tinggal di Tasikmalaya itu. Kan ngenes banget kita, Pak. Ngenes nggak, Pak? Ya, bukan ngenes lagi, Pak. Kita kayak speechless gitu, Ya, speechless, ya. Udah nggak bisa ngomong lagi tentang korupsi ini ya. Ya. Benar nggak, Pak? Iya. Tapi sebagai warga negara, kalau kita pun sudah menyerah, ya bagaimana nasib kita nanti? Kan itu. Ya memang jangan-jangan nasib Indonesia akan begini ini gitu. Betul. Kalau tidak ada perubahan yang signifikan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Betul ya? Betul, Pak. Betul. Ratusan triliun vonisnya sekian tahun. Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu.